Mari teliti diri kita sendiri. Adakah penghambat berkat dalam hidup kita? Adakah Anda kurang percaya atau belum melepaskan pengampunan? Apakah Anda kurang sabar? Buang semua itu. Maka berkat itu bisa Anda nikmati. Pandemi ataupun resesi ekonomi tidak bisa menggagalkan janji Tuhan untuk digenapi dalam hidup murid Kristus. Lalu, apa yang bisa menggagalkan atau menghambat janji Tuhan digenapi? Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi, siapa saja yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah menjadi milik Kristus dan berhak menerima janji Allah. Apa saja yang Tuhan janjikan? Di Kejadian 12 ayat 2-3, Abraham mendapatkan janji yang luar biasa dari Tuhan. Dia akan menjadi bangsa yang besar, diberkati dan jadi berkat, serta mendapatkan perlindungan sempurna. Yang mengutuk dia akan dikutuk Tuhan, dan yang memberkati dia akan diberkati Tuhan. Janji yang luar biasa. Tapi ternyata janji ini tidak langsung digenapi. Butuh waktu yang sangat lama, baru janji itu bisa digenapi. Apa Tuhan lupa? Atau Tuhan ingkar janji? Saya ajak Anda belajar ada 3 hal yang menghambat Abraham untuk menerima janji Tuhan. Ini yang pertama. Terah, ayahnya. Nama ini punya arti delay atau tertunda. Yang dimaksud adalah lambat percaya. Contoh praktisnya adalah lihat bukti dulu baru percaya. Hari ini saya mendorong Anda untuk mempercayai firman lebih dari kenyataan. Lebih dari kata orang, lebih dari ramalan zodiak, dukun, dan lain sebagainya. Markus 6 ayat 49. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Memang cuma hantu yang bisa jalan di atas air. Saya ini orang bodoh, tidak punya kemampuan. Kenyataannya seperti ini kok. Bagaimana bisa saya bisa menjadi besar? Ini namanya Anda membatasi kuasa Tuhan. Sehingga janji Tuhan tidak bisa digenapi dalam hidup Anda. Suatu hari, Anda akan jadi besar. Anda akan diberkati dan jadi berkat. Perlindungan Tuhan untuk Anda sempurna. Berani percaya? Jadilah sesuai dengan iman Anda. Yang kedua, Lot, keponakannya. Lot artinya veil atau covering, atau selubung. Apa yang menyelubungi Anda? Apa yang menutupi Anda? Apakah kebencian, amarah, kekecewaan, atau luka hati? Lepaskan pengampunan. Lah, tapi bukan saya yang mulai. Saya ini korban. Mengapa saya harus mengampuni? Ingat, Yesus disalib bukan karena berdosa, tetapi menebus kita orang berdosa. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ketika Anda tidak mengampuni, itu artinya Anda menolak berkat yang sudah Tuhan sediakan. Ada selubung lain yang sering tidak disadari, yaitu selubung pada suami. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah.
Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami yang tidak menghormati dan tidak menghargai istrinya, berkat Tuhan pasti terhalang. Yang terakhir, Hagar, budaknya. Hagar artinya flight, lari, keluar dari track. Kenapa lari? Akibat tidak sabar. Waktu Abram menunggu punya anak, disuruh Sarah mengambil Hagar. Kok ya langsung dihajar loh? Dia nggak sabar sehingga mencoba meraih janji dengan caranya sendiri. Akibatnya justru menimbulkan masalah dalam rumah tangganya. Belajarlah sabar menunggu waktunya Tuhan. Mari teliti diri kita sendiri. Adakah penghambat berkat dalam hidup kita? Adakah Anda kurang percaya atau belum melepaskan pengampunan? Apakah Anda kurang sabar? Minta ampun dan buang semua itu. Maka berkat itu bisa Anda nikmati. Tuhan Yesus memberkati.